Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat seluruh dewan juri, yang saya hormati segenap panitia pelaksanaan lomba, dan tak lupa para peserta lomba yang berbahagia. Marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta dan Sang Pemilik segalanya, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan pada kita semua. Kemudian tak lupa sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berupaya sekuat tenaga menyiarkan agama Islam, hingga akhirnya kita bisa merasakan kenikmatan hidup dalam naungan Islam. Dalam kondisi yang bahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul "Jangan tunggu hari esok, yuk berhijrah menuju syariah". Hadirin hadirat rahimakumullah. Bumi dan segala apa yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Artinya, dialah Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan manusia sebagai khalifah, yakni wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagai pemegang amanah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik, serta melakukan kegiatan ekonomi antar sesama mereka, yakni muamalah. Nah, mengenai muamalah tersebut, terdapat kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah, sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya, yang artinya segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia itu diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil nas, yakni Al-Quran, Al-Hadis, dan tujuan-tujuan syariah dalam perekonomian. Hadirin yang dirahmati Allah, proses pelaksanaan aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia tentunya didasarkan pada tujuan-tujuan yang memang sesuai dengan syariah, yang mana tujuan-tujuan tersebut dapat kita rumuskan menjadi 4. Yakni yang pertama, kegiatan muamalah atau ekonomi bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas norma-norma moral Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian yang kedua, tatanan ekonomi atau muamalah dalam Islam bertujuan untuk membina persaudaraan dan menegakkan keadilan universal. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang seimbang. Karena agama Islam merupakan agama yang memiliki komitmen tinggi terhadap keadilan manusia. Pembagian kekayaan secara merata di kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak
beberapa golongan tertentu. Kaila yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Yang keempat, tatanan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kebebasan manusia dalam konteks kesejahteraan sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam, proses pelaksanaan aktivitas ekonomi atau muamalah diperhatikan secara detail dan sistematis menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga pelaksanaan proses aktivitasnya tidak boleh melanggar atau menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saat ini kegiatan muamalah masih belum syariah, maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita jadikan momentum untuk berhijrah menuju syariah. Terdapat sebuah problem yang menyinggung tentang kondisi hijrah, yakni bagaimana kondisi hijrah dengan belum sepenuhnya? Apakah boleh hijrah dengan kondisi yang belum bisa dikatakan sempurna? Nah, dalam hal ini terdapat dua kaidah fikih yang menerapkan aspek syariah. Yang pertama, di mana kondisi aspek syariah bisa diterapkan secara sekaligus, maka harus diterapkan secara sekaligus. Yang kedua, di mana aspek syariah belum bisa diterapkan secara sekaligus, maka boleh menunaikannya dengan bertahap. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16 yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian ketahuilah bahwa setiap proses hijrah yang dilakukan oleh setiap manusia yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah awal perubahan dalam konteks peradaban yang lebih baik lagi ke depannya. Terakhir, marilah kita bersama-sama berhijrah menuju syariah. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita semua selalu diberikan kemampuan untuk memilah sebuah jalan yang akan mengantarkan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Jalan tersebut adalah jalan syariat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.